kabar penonton tercinta? Kembali lagi di channel kita Bincang-Bincang Santai. Seperti nama channelnya ya, hari ini kita akan mengupas sebuah topik yang berhubungan dengan kehidupan ibu dan bayi. Apa ya? Tapi sebelum ke sana, sebelum ke topik utama, saya ingin sekedar mengajak teman-teman mengingatkan bahwasannya dengan adanya bencana nasional bahkan internasional ini, yakni virus corona yang sedang merebak dan menjamur, menjalar ke seluruh belahan dunia, ada baiknya untuk kita menjaga diri, stay safe dari virus ini, melawan dengan cara tidak melakukan aktivitas di luar rumah kecuali itu sangat penting. Selain kita menjaga diri kita sendiri, kita juga sudah bijak menjaga orang-orang tercinta kita, anak kita, suami, istri, orang tua, dan kita juga membantu besar kecilnya kepada pengorbanan tim medis, tim yang selalu ada di garda depan, agar tidak terus bertambah korbannya sehingga mereka tidak kewalahan dalam menangani bencana ini. Oke, pokoknya semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Ya, kembali lagi ke topik kita yang akan dibahas pada hari ini, yakni postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Banyak sekali yang mengaitkan postpartum depression ini dengan baby blues atau memberikan istilah yang sama bahwa baby blues adalah postpartum depression. Padahal ini berbeda. Nah, postpartum depression itu adalah kondisi yang lebih buruk daripada baby blues. Baby blues itu biasanya hanya sekedar mood swing, sering menangis, dan ini hanya terjadi antara 1 sampai 2 minggu pasca melahirkan. Sedangkan postpartum depression itu bisa, jika tidak ditangani dengan tepat, bisa terus berlanjut mungkin sampai 1, 2, 3 atau sampai 1 tahun. Bagaimana gejala dari postpartum depression ini? Ibu yang mengalami postpartum depression atau depresi pasca melahirkan itu cenderung pendiam, mudah tersinggung, mudah marah, lalu merasa bahwa bayinya ini adalah sumber masalah, tidak ingin mengurus bayinya, tidak ingin mengurus dirinya sendiri, malas beraktivitas, insomnia. Bahkan yang lebih parah lagi, jika depresinya itu sudah di level yang paling tinggi, dia itu akan merasa ingin bunuh diri atau bahkan membunuh bayinya sendiri. Itu sangat mengerikan ya menurut saya, apalagi kasus ini sangat sering terjadi. Dilansir dari sumber keluarga berencana dan sumber ID Parents, postpartum depression ini bisa terjadi sampai 2 juta kasus per tahun. Berarti masih banyak sekali ibu yang merasa depresi, bukan sebaliknya ya, merasa bahagia ketika melahirkan anak. Nah, kalau begitu, ini apa penyebabnya? Penyebabnya itu bisa banyak sekali. Pertama, yang paling penting dari fisik, terjadinya kombinasi kesakitan antara fisik dan mental. Nah, ini yang paling berbahaya. Kan fisik ibu setelah melahirkan itu masih dalam masa recovery. Apalagi yang mendapatkan jahitan parinem. Wah, itu ngilu-ngilu cakep, ngilu-ngilu manis gitu ya. Nah, pada masa recovery ini yang kurang lebih 40 hari lah ya, mental ibu itu sebisa mungkin dijaga dengan baik
siapa yang menjaganya? Selain diri ibu sendiri juga lingkungan. Lingkungan yang paling dekat adalah keluarga. Di sini hormon estrogen dan progesterone ibu itu turun drastis ketika dia pasca melahirkan, apalagi di 1 atau 2 minggu pertama. Hal itu menyebabkan zat kimia yang ada di otak meningkat, sehingga pengelolaan emosi, pengelolaan emosi dalam pikiran ibu itu yang cenderung muncul adalah emosi-emosi negatif seperti ketakutan, kecemasan, tidak adanya rasa tidak percaya diri, kurangnya empati. Nah, hal itu bisa ditekan dengan dukungan dari keluarga, utamanya dari ayah. Seperti misalnya ayah membantu mengurus bayi, ayah selalu memuji ibu, ayah selalu membantu membereskan rumah, ayah membawa makanan, menyiapkan makanan dan segala macam. Jadi ibu itu harus ada di titik dia diperlakukan dengan sangat baik, khususnya di masa-masa awal setelah melahirkan. Bukan hanya ayah, ya di sini bukan hanya ayah. Apalagi kalau ibu tinggal bersama keluarga lain, misalnya orang tua, mertua, ini harus seimbang, bukan hanya ayah yang berperan. Nah, di sini ya, hindari juga ketika kita mengkritik ibu bahkan bayi. Nah, di sini yang sering terjadi itu ketidakseimbangan pandangan ibu, orang tua, atau juga mertua. Misalnya, kita bahas dari sisi mertua dulu ya. Mertua biasanya itu sering bersinggungan dengan menantunya ya, menantu perempuannya. Meskipun tidak semua, saya katakanlah sebagian kecilnya sering bersinggungan. Nah, ketika mertua tidak merasa tidak puas dengan cara ibu mengurus bayinya, cukuplah dalam hati saja. Jangan dikatakan, misalnya, ih ini kok anaknya kurus ya, kamu ini bisa nggak sih asinya misalnya ditambahkan lagi pemberiannya, atau malah yang paling parah itu ketika ibu ingin memberikan ASI eksklusif, orang tua malah mendorong untuk memberikan susu formula. Sebenarnya susu formula tidak salah, bukan racun gitu ya. Tapi ada prinsip ibu ingin memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Nah, di sisi lain misalnya orang tua, ya mertua ini melihat, ih kok anaknya nggak gemuk-gemuk, cuma dikasih susu ASI saja. Nah, di sini kalau misalnya kita berbeda pendapat, ya tolong nggak ditahan saja, Bu. Ditahan saja ya, Nek. Karena bukan wilayah kita lagi dalam mengurus cucu gitu ya. Untuk hal-hal yang bersifat prinsip, biarkanlah ibunya yang memberikan yang terbaik untuk anaknya, karena saya yakin tidak akan ada ibu yang ingin menyakiti anaknya. Nah, dari sana biasanya timbul kesedihan, kecemasan ketika anak tidak dikatakan, oh kok tidak gemuk-gemuk, oh kok tidak sehat, oh kok seperti ini, oh kok seperti itu. Nah, di sana ibu merasa, oh saya sudah gagal. Karena apa? Karena tadi zat kimia dalam otaknya itu sedang banyak-banyaknya. Nah, maka yang muncul itu bukan prasangka baik lagi, tapi memang bukan prasangka, wah berarti saya harus seperti ini, berarti saya harus banyak makan, saya harus bukan seperti itu lagi. Tapi yang timbul itu adalah prasangka yang buruk. Wah, iya ya, saya berarti tidak bisa mengurus anak. Wah, harus saya apakan ini anak saya? Yang paling jahat itu ya, yang bisikan-bisikan paling jahat itu akan merasuki hati ibu, dan yang paling parahnya membuat ibu ingin membunuh anaknya sendiri. Wah, mengerikan ya. Juga ketika kita himbauan ya, himbauan. Saya mengajak teman-teman yang misalnya melihat bayi gitu ya, menengok, jangan banyak komentar bahwa apa itu ke fisik ibunya, ke fisik bayinya, cara ibu melahirkan. Misalnya ini ada, kok melahirkannya sesar, kenapa sih harus sesar? Ya Allah, sesar dan pervagina itu sama berjuangnya, sama sakitnya. Jadi tidak ada istilahnya pervagina lebih unggul dari sesar, tidak ada. Ih, kok ngasih sufor sih misalnya untuk ibu yang memang sudah tidak
untuk ibu yang memang mengalah untuk memberikan susu formula. Ini ibu tidak salah, mungkin ada masalah dengan ASI-nya, mungkin dia mengonsumsi obat tertentu yang tidak bisa memberikan anaknya ASI dan sebagainya. Selalu positive thinking lah. Jangan banyak berkomentar, cukup berikan semangat, semangat ya. Kalau harus gadang, semangat ya. Kita nanti play date ya dan semacam. Nah, lalu apakah postpartum depression ini bisa diobati? Sungguh sangat bisa. Penanganannya harus tepat ya. Ketika ayah atau orang tua melihat gejala-gejala yang tidak biasa dari ibu yang baru melahirkan, maka di sini harus sigap sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya, kita mengajak untuk hal-hal yang intim dulu, misalnya jalan-jalan, atau bicara dari hati ke hati. Kalau hal itu masih tidak mengubah pola perilaku ibu, kita bisa kok mengajak ia ke dokter, ke psikolog, dan di sana akan diresepkan obat, juga akan ada psikoterapi. Nah, saya yakin dengan lingkungan yang sehat, dukungan yang baik dari seluruh anggota keluarga, kasus postpartum depression ini bisa ditekan. Bahagiakan ibu di masa-masa awal pasca persalinannya, bahagiakan ibu bersama buah hatinya, terus dukung apapun yang menjadi keputusan ibu, mau itu dia memberikan ASI eksklusif, mau dia memilih sufor sebagai tambahan, apalagi nanti postpartum ini bisa terjadi misalnya 3 bulan pertama ibu happy-happy saja. Tapi ketika lingkungan memburuk, misalnya tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan apa yang orang lain inginkan, dan itu dikritik kepada ibu, postpartum ini bisa terjadi lagi atau malah terjadi setelah ibu melahirkan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan seterusnya. Jadi kita harus selalu menjadi bagian terpenting yang menjaga kestabilan emosi ibu. Jangan banyak mengkritik seorang ibu, karena setiap ibu mempunyai pola asuh yang berbeda, mempunyai prinsip mengasuh yang berbeda, mempunyai misalnya menu makan pada anak yang berbeda. Kalau anak kita misalnya lebih kurus daripada anak orang lain, selama itu sehat, selama itu tidak selama itu masih dalam tingkat wajar, kurvanya masih baik, ya sudah, jangan dikritik, jangan dikomentari. Kita ya masing-masing hidup saja. Ibu dengan anaknya, kita dengan anak kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang postpartum depression. Lebih jelasnya banyak sekali artikel yang membahas tentang ini. Marilah kita menjaga lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik bagi ibu dan anak, karena ibu yang sehat akan menjadikan anak yang sehat. Ibu yang selalu berpikir positif akan menjadikan anak yang berpikir positif juga. Ini semua demi terciptanya kualitas anak bangsa yang hebat. Oke, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita menerima semua masukan dari para penonton. Apa nih yang mesti kita bahas di pertemuan selanjutnya? Oke, segitu saja dari saya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.